Oke, terima kasih, Ricardo. Eh, Mungkin sebelumnya kalau yang bertanya-tanya gitu ya, ini kok kayak mengulang dari imamat satu kan begitu ya. Nah, ini memang ada sedikit, sebenarnya bukan mengulang. Kalau dari imamat satu sampai imamat 5 itu perintah korban untuk umat, begitu. Nggak salah dulu pernah saya ini juga, ini sedikit aja ya. Nah, ini kan kita pasal imamat ini pembagian kitab imamat gitu ya. Imamat 1 sampai 7 mengenai ritual korban, dan malam hari ini kita akan di bagian akhir dari ritual korban kitab imamat. Nah, dari ritual korban ini eh, pembagiannya kira-kira seperti ini. Jadi bisa dibagi di dua bagian, korban untuk ucapan syukur dan korban untuk pertobatan. Nah, imamat 1 sampai imamat 5 itu adalah bagian umat. Jadi apa yang mesti umat bawa, apa yang mesti umat lakukan, gitu ya. Dosa apa yang menyebabkan umat harus membawa ini dan itu, nah, gitu ya. Persembahan apa yang harus umat bawa ini dan itu. Kalau mereka yang mampu mempersembahkan apa, mereka yang miskin mempersembahkan apa, itu semua diatur dalam imamat 1 sampai 5. Tapi imamat 6 sampai 7 yang akan kita bahas malam hari ini itu adalah bagian imam. Jadi semua korban tadi cuman bagian imamnya apa, gitu ya. Nah, ini kira-kira pembagian. Tapi gambaran besarnya seperti ini. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi kita akan ada beberapa pengulangan gitu ya, tentang ritual nanti di Muhammad 2325, tentang imam juga akan ada dua bagian pengulangan, tentang kemurnian juga akan ada dua bagian pengulangan, tapi tengah-tengah gitu ya, nah, puncaknya dari kitab imamat itu ada di hari raya pendamaian. Itu puncaknya ada di hari raya pendamaian. Itu sedikit review tadi, mungkin menambahkan apa yang Ricardo sampaikan juga. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai tugas imam untuk korban bakaran, korban sajian, dan korban penghapus dosa. Nah, ini saya tidak menyampaikan semuanya, ya, jadi secara urut dan detail gitu, tidak, dan nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca sendiri di Alkitabnya masing-masing gitu, karena sudah sangat jelas. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal menarik uh, dari malam hari. Nah, yang pertama dari korban bakaran, gitu ya, Imamat 6 ayat 8 dan seterusnya, itu ada satu hal yang menarik. Nah, hal yang menarik dari uh, bagian korban bakaran ini apa? Ada api yang dijaga menyala. Jadi Muhammad 6 ayat 9, contoh ayat 9, ya kan, di bagian akhirnya, api mesbah haruslah dipelihara menyala di atas. Ayat 12 juga sama, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ayat 13 diulangi lagi, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi ternyata ini sangat penting sekali bagaimana api di atas mesbah itu dijaga untuk tetap terus menyala. Dan siapa yang menjaga? Imam. Nah, kita membahas tugas imam. Maka harus menjaga api menyala di atas mesbah adalah imam. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat? Nah, kita tahu bahwa berdasarkan catatan sejarah, gitu ya, ritual untuk menjaga api tetap menyala itu satu ritual yang paling kuno. Gitu. Bahkan Yunani kuno sudah melakukan ini, bahkan mungkin sebelum Yunani kuno sudah melakukan ini untuk menjaga api itu tetap menyala di atas mesin. Ini memang ritual yang kuno. Artinya ini membuktikan juga, sekaligus membuktikan bahwa ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah ritual kuno, gitu. Bukan ritual baru, bukan ritual yang baru muncul setelah pembuangan dari Babel, tidak, tapi ritual kuno. Nah, dari sini, nah ini ada permenungan yang menarik sebenarnya dari para bapak-bapak gereja dan para penafsir kitab suci. Nah, ini saya tampilkan banyak, teman-teman Bapak Ibu ya. Bahkan saya tampilkan tahunnya untuk menunjukkan apa? Bahwa tafsiran ini itu masih diterus sampaikan, masih diwariskan, masih terus dijaga gitu ya penafsirannya. Mulai dari Santo Pasianus,
tahun 300-an. Terus masih dilanjutkan oleh Santo Beda Venerabilis tahun 600-an sampai 700-an. Terus masih dilanjutkan oleh para penafsir kitab suci di abad pertengahan seperti Richard Challoner, Jean Baptiste Duhamel, ya, itu masih diteruskan dilestarikan. Artinya tafsirannya ini begitu penting. Nah, dari sini apa kita bisa dapat, gitu ya, bahwa mesbah itu seperti hati kita. Ini dari Santo Pacianus ya. Mesbah itu adalah hati kita. Nah, hati kita ini masih terus dibakar dengan api yang harus terus menyala, yaitu apa? Api nyala kasih karunia bagi Allah. Itu harus terus menyala dalam hati kita. Nah, untuk menjaga supaya ini terus menyala, gitu ya. Kalau mesbah dijaga dengan cara kayu bakarnya terus diganti. Terus ada korban yang terus dibakar di atas itu. Nah, untuk hati kita terus menjaga nyala api kasih karunia Allah ini, gimana caranya? Nah, kita perlu mengikuti contoh dari para penatua. Ini bahasa Inggrisnya the elders ya, para penatua. Nah, saya menduga bahasa Yunani adalah presbyteros, atau lebih bahasa Indonesia, di orang Indonesia lebih umum pastor atau rom. Nah, itu loh bahasa Yunani adalah presbyteros atau para penatua. Dan kesaksian kitab suci. Kita juga perlu mencontoh para bapak-bapak gereja atau perintah-perintah Tuhan. Nah, ini penting. Begitu. Pernah satu kali teman Bapak Ibu ya, ada salah seorang peserta jazz. Nah, ini peserta jazz ini ya. Ada salah seorang peserta jazz yang chat ke saya gini. Kita udah masuk kitab imamat lah. Kita udah bahas mengenai liturgi gitu ya. Terus dia chat saya begini, bro, sebenarnya ya kalau aku baca kitab imamat itu ya, menurutku, kata dia begini, menurutku liturgi itu sudah tidak penting. Kayak begitu. Yang penting adalah bagaimana hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, chatnya nggak saya read, belum saya read, baru saya intip. Biasa WA kan bisa diintip di atas itu ya. Baru saya intip gini. Terus saya balasnya lama karena saya berpikir, saya nggak mau panjang-panjang debat kusir dengan dia gitu. Saya harus nyari satu kalimat yang tepat gitu ya, tepat sasaran, menjawab pertanyaan itu dan tidak menimbulkan perdebatan. Akhirnya saya jawab ke orang yang ngechat saya. Benar bro, aku bilang itu jadi benar. Memang yang paling penting adalah hati kita berkenan kepada Tuhan. Tapi penting juga bagi kekristenan yang benar untuk mewarisi kebiasaan cara peribadahan para rasul. Saya bilang begitu. Dan para rasul sejak zaman dulu sudah berliturgi. Dan liturgi itu diteruskan, diwariskan oleh murid-muridnya para rasul, oleh muridnya, dan muridnya, begitu kira-kira. Sampaikan begitu. Terus akhirnya dia balas lagi. Ya bro, memang penting kita mengikuti ajaran yang rasul. Ya, mulai setuju dikit-dikit gitu ya. Mulai penting kita mengikuti ajaran yang rasul. Tapi yang paling penting lah, kembali lagi ya. Yang paling penting adalah hati kita berkenan kepada Tuhan. Nah, terus saya balas lagi sedikit. Ya, aku setuju bro apa yang kamu sampaikan. Memang itu yang paling penting. Gitu ya, bagaimana hati kita berkenan kepada Tuhan. Nah, maka dari itu justru itulah kita mengikuti ajaran rasuli, justru itulah kita mengikuti tradisi suci supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saya menjawab begitu. Akhirnya dia tidak membalas jawaban saya itu. Nah, dari penjelasan Santo Pacianus inilah saya merenungkan hal itu, gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa menjaga nyala kasih karunia Allah dalam hati kita dengan apa? Ya dengan contoh-contoh dari bapak-bapak gereja, dengan kesaksian dari kitab suci, gitu kan, dengan dari perintah-perintah Tuhan di dalam gereja, gitu. Ini kita bisa menjaga itu. Nggak bisa hanya dari satu sumber saja, dari kitab suci tok, nggak bisa. Oke, tapi kita mesti lengkap mengerti iman Kristen. Nah, begitu kira-kira. Lalu Santo Beda juga menyampaikan hal yang sama.
gitu ya. Sebuah korban bakaran dibakar di atas mezbah ketika suatu perbuatan baik dilakukan dengan aplikasi karunia di hati setiap orang yang terpilih, sepenuhnya mendedikasikan diri kepada Allah. Jadi sama, gitu ya, bahwa nyala api itu seperti nyala aplikasi karunia dalam hati. Nah, dalam hal ini dijaga dengan perbuatan baik. Karena kita harus terbakar oleh kasih karunia itu sendiri yang Tuhan berikan kepada gerejanya melalui Roh Kudus. Nah, ini disampaikan lagi betapa pentingnya kita mengikuti komunitas gerejawi ini, gitu. Betapa pentingnya kita mengikuti ajaran gereja, peraturan gereja. Itu sangat penting untuk bisa menjaga nyala api kasih karunia dalam hati kita. Nah, tafsirannya modern juga sama. Kita juga mirip. Nah, api ini apa? Api surga cinta ilahi. Yang harus selalu terbakar di dalam hati seorang Kristen. Sama pernyataan. Nah, api ini dapat dijaga, diberi makan oleh meditasi yang tekun terhadap kitab suci dan hal-hal kudus. Sama juga. Jadi ini bentuk tafsiran yang diwariskan. Jadi kita bisa melihat pewarisannya begitu luar biasa. Artinya ini begitu penting. Maka dari sini kita bisa dapat apa? Nyala api kasih karunia dan cinta ilahi harus selalu terbakar dalam hati kita oleh Roh Kudus melalui kitab suci dan gereja Kristus. Nah, kemudian selain itu kita coba tadi makna secara moral, ya, secara dari para bapak-bapak gereja, perenungan dari para bapak-bapak gereja dan penafsir kitab suci yang begitu luar biasa. Nah, kita coba lihat, kita coba melakukan sekarang kita melakukan eksegesi. Nah, kira-kira kita coba melihat, menelusuri lebih dalam lagi apa makna yang sesungguh-sungguhnya dari apa yang dijaga. Nah, Jerome Biblical Commentary mengatakan apa yang dijaga ini berfungsi seperti apa? Doa yang tak terputus dari komunitas Ibrani kepada Tuhan. Jadi apa yang dijaga menyala bentuk bahwa orang Yahudi, orang Ibrani, bangsa Israel terus berdoa kepada Tuhan, terus memohon sama Tuhan, terus membakar korban, terus mengucap syukur, terus bertobat kepada Tuhan. Itu bentuknya. Jadi suatu doa yang tak terputus, yang terus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, dalam Didache Bible juga sama. Bahwa api yang terus-menerus terbakar dari korban bakaran melambangkan ibadah yang tak terputus dari umat kepada Tuhan. Di gereja dan kapel tempat sakramen Maha Kudus disimpan, sebuah lampu santuari menyala untuk menunjukkan kehadiran nyata Kristus dalam tabernakel. Nah, lalu mengutip KGK 1330 bagaimana pentingnya perayaan Ekaristi. Gitu ya, bahwa seluruh liturgi gereja berpusat dalam perayaan sakramen ini, maksudnya perayaan sakramen Ekaristi, dan yang paling jelas terungkap di dalam. Bahkan Ekaristi adalah sakramen segala sakramen, gitu ya, sakramen dari segala sakramen, gitu. Nah, itu Ekaristi. Maka dari sini saya merenungkan apa, teman-teman Bapak Ibu? Kalau bangsa Israel wujud doa yang tak terputus-putus itu dengan api yang dijaga terus menyala. Di zaman sekarang, gereja Katolik lebih real lagi, lebih konkret lagi. Gereja Katolik memang sungguh-sungguh tak terputus-putus berdoa kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita tahu gereja yang paling luas persebarannya adalah gereja Katolik. Ada hampir di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, dan ada di seluruh benua. Gitu. Nah, dan setiap hari, bukan cuma setiap minggu, setiap hari gereja Katolik ada misa. Gitu. Maka artinya apa? Setiap waktu itu pasti di seluruh belahan dunia, dimanapun itu, pasti sedang ada misa. Sekarang ini, waktu ini, detik ini, jam ini juga, pasti ada gereja Katolik, entah dimanapun itu, sedang misa. Gitu. Dan itu terus berlanjut. Gitu. Sejam kemudian pasti ada gereja Katolik, entah dimanapun itu, sedang perayaan Ekaristi, sedang berdoa.
Dan ini bentuk nyata bahwa gereja bukan hanya secara simbolis, tapi secara nyata, secara konkret berdoa tak terputus kepada Tuhan. Begitu. Maka dari sini kita bisa dapat apa? Api yang tetap menyala melambangkan ibadah yang tak terputus dari umat kepada Tuhan, yang dapat kita rayakan dalam perayaan Ekaristi di seluruh penjuru dunia. Sekalipun mungkin saat ini gitu ya, di jam ini di negara Indonesia mungkin tidak ada gereja Katolik yang sedang merayakan misa, mungkin tidak ada. Mungkin juga ada ya, tapi mungkin tidak ada. Tapi di belahan dunia lain pasti ada yang sedang misa. Nah, itu betapa luar biasanya gereja kita. Dan bukan cuma itu juga, di dalam gereja kita juga ada, dulu pernah saya sampaikan mengenai ibadat harian atau breviarium kalau bahasa Latinnya. Kalau bahasa Arabnya sholat yang dilakukan 7 kali selama sehari. Nah, itu sebenarnya ada. Dan itu umat sangat dianjurkan untuk mengikuti itu, mengikuti ibadat harian atau breviarium tersebut. Nah, itu bentuk lebih real lagi bahwa umat Tuhan itu berdoa tak terputus kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya di satu hari 1 jam saja berdoa sama Tuhan, tidak. Gitu. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore, sebelum tidur. Nah, itu kita kalau ngikuti breviarium, itu hampir 3 jam sekali kita berdoa kepada Tuhan. Gitu. Bukan cuma sekali sehari. Itu luar biasa gereja Katolik. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya. Nah, ini mengenai korban sajian. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak sajian ya. Tapi korban sajian ini bisa jadi berkaitan mengenai persembahan biji-bijian mentah. Seperti dalam Imamat 2 ayat 1 sampai 3. Nah, dari korban sajian ini ada hal yang menarik apa, teman-teman Bapak Ibu? Kita lihat dalam Imamat 6 ayat 20 dituliskan gini, bahwa Harun dan anak-anaknya atau para imam itu harus mempersembahkan korban sajian itu 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini 2 kali sehari. Sedangkan perintah untuk melakukan korban sajian 2 kali sehari itu tidak ada dalam Imamat 2. Bagian umat tidak. Umat tidak diperintahkan untuk mempersembahkan korban 2 kali sehari. Tapi imam diperintahkan untuk mempersembahkan korban sajian 2 kali sehari. Maka ada porsi lebih bagi para imam. Ada tugas lebih bagi para imam. Yang bahkan umat tidak kerja. Nah, para imam di sini kita bisa merefleksikan itu para pemimpin. Bahkan ini tidak terbatas pemimpin agama. Bisa jadi pemimpin pekerjaan, pemimpin keluarga, kepala keluarga, gitu ya, pemimpin komunitas. Juga sama, ada porsi lebih yang dituntut dari para pemimpin yang Tuhan tidak tuntut dari para umat. Gitu. Karena dia contoh, dia pilar, dia kepala, dia penentu arah. Gitu. Maka dari sini kita bisa belajar apa? Perintah Tuhan itu ketat ternyata. Dan bisa 2 kali lipat bagi para imam atau para pemimpin. Karena kitab suci juga menyampaikan ya, barang siapa yang mengerti banyak dituntut lebih banyak. Gitu. Nah, selanjutnya mengenai korban penghapus dosa ini juga ada hal yang sangat menarik ya. Di ayat 30 kita baca langsung. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis. Jadi ada satu korban, ya katakanlah domba, yang darahnya itu dipakai untuk pendamaian di dalam kemah pertemuan. Nah, domba yang darahnya dipakai untuk pendamaian ini, domba ini nggak boleh dimakan. Karena biasanya korban bakaran ada bagian yang bisa dimakan oleh imam. Begitu. Korban penghapus dosa pun juga ada bagian yang bisa dimakan oleh imam. Tapi khusus domba yang darahnya dipakai untuk pendamaian, tidak boleh dimakan domba itu.
tapi harus dibakar habis dengan api. Dan lebih detailnya sebenarnya dibakar habis dengan api di luar kemah pertemuan. Ya, nah ini. Kenapa harus dibakar habis dengan api? Karena binatang ini, the korban yang untuk pendamaian ini, itu dilakukan untuk pendamaian dosa imam dan umat. Gitu. Jadi sudah begitu kudus darah yang terpercikkan untuk pendamaian ini. Termasuk juga dagingnya begitu kudus akhirnya. Sampai umat pun juga tidak, imam pun juga tidak boleh memakan daging dari domba ini. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa akhirnya domba ini, korban ini, binatang yang untuk pendamaian ini, itu dibuang di tempat timbunan abu di luar perkemahan yang didirikan di sekitar tempat kudus secara tersendiri. Jadi ada satu tempat kudus memang, ada satu tempat suci yang khusus dan kudus untuk membakar korban yang darahnya dipakai pendamaian ini. Dan ternyata apa teman-teman Bapak Ibu? Ayat ini itu dikutip oleh penulis Ibrani, penulis surat Ibrani. Surat kepada orang Ibrani membandingkan penderitaan Yesus di luar pintu gerbang dengan pembuangan mayat binatang kurban penyucian di luar perkemahan. Nah, ini jadi dipakai oleh penulis surat Ibrani untuk menggambarkan mengenai Tuhan Yesus. Ya, dan kita coba baca ayatnya dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Nah, jadi kita di sini bukan hanya diajak mengerti bahwa Tuhan Yesus menggenapi mengenai korban penghapus dosa ini, yang darahnya untuk pendamaian antara kita dengan Tuhan. Gitu. Dan dagingnya pun begitu kudus sampai tidak boleh dimakan dan harus dibakar. Gitu. Bukan hanya sekedar mengerti itu, tapi surat Ibrani jelas mengatakan apa? Karena itu marilah kita pergi kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini persis seperti apa kata Tuhan Yesus, barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Menanggung kehinaan Tuhan. Nah, dari sini Santo Yohanes Chrysostom itu punya permenungan menarik. Apa maknanya? Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Maknanya menderita hal yang sama. Memiliki persekutuan dengannya dalam penderitaan. Dia disalibkan di luar sebagai orang yang terkutuk. Jadi, janganlah kita malu untuk keluar dari dunia. Teman-teman Bapak Ibu, kemarin saya nonton video di YouTube gitu, mengenai Santo Ignatius dari Antioquia. Tapi video ini tidak menjelaskan panjang, saya nggak ada versi panjangnya, cuma saya ambil versi singkatnya. Di masa akhir hidupnya Santo Ignatius dari Antioquia, menurut catatan sejarah Eusebius dari Kaisarea. Nah, Ignatius dari Antioquia, Santo Ignatius dari Antioquia, itu mati dengan cara apa? Dia dimakan oleh singa. Jadi di Koloseum, gitu ya, salah satu cara untuk orang Roma, Kaisar Roma menghukum penjahat itu ditaruh di tengah-tengah Koloseum, lalu hewan buas dilepas seperti singa, gitu ya, macan dilepas supaya singa ini memakan si penjahat. Dan memang akhirnya singa itu menerkam Santo Ignatius dari Antioquia. Tapi yang membuat semua orang itu heran adalah begini. Semua orang melihat ekspresi Santo Ignatius dari Antioquia. Bukan Ignatius Loyola ya, beda lagi. Ignatius dari Antioquia. Melihat ekspresi Ignatius dari Antioquia. Gitu. Semua orang heran, kenapa? Karena tidak ada ketakutan dalam ekspresinya.
Bahkan dia sangat menikmati detik-detik kematiannya. Itu membuat semua orang heran. Loh kok bisa? Kenapa semua penjahat ditaruh di sana untuk dibunuh? Pasti semuanya ketakutan. Pasti semuanya memohon pertolongan. Semuanya minta ampun sama kaisar. Tapi Ignatius dari Antioquia enggak. Gitu. Dia malah senang. Malah justru menanti-nantikan penderitaan ini. Nah, itu membuat orang tuh terheran-heran. Gitu. Malah kaisar melakukan ini tujuannya apa? Supaya orang Kristen hilang dari kekaisaran Romawi. Supaya orang Kristen menyembah dewa-dewa Romawi lagi. Tapi justru dengan kejadian dari Santo Ignatius Antioquia ini, malah makin banyaklah orang Kristen di situ. Iya, setelah itu orang Katolik makin besar. Malah makin banyak orang Kristen di sana. Di Kekaisaran Romawi, luar biasa. Gitu ya. Jadi inilah orang-orang gitu ya, sudah menyerahkan diri untuk menderita bersama Yesus. Orang-orang sudah menyerahkan diri untuk keluar kepada Yesus, keluar dari keduniawiannya, dan mau menanggung kehinaan Kristus. Itu kebanggaan mereka. Bahkan kapan hari Selasa 2 minggu lalu, bukan Selasa kemarin, ya, Selasa 2 minggu lalu, kita nonton film mengenai Rasul Petrus. Begitu ya. Menariknya apa dalam film itu? Rasul Petrus punya kesempatan untuk kabur dari penjara. Tapi tidak dilakukan oleh dia. Justru dia mau tetap berada di penjara. Karena memang Tuhan menyuruh dia tetap tinggal di Roma. Gitu. Kalau dia keluar dari penjara, otomatis dia harus keluar dari kota Roma. Gitu. Sedangkan Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk tetap tinggal di kota Roma. Konsekuensinya pasti dia harus berada di dalam penjara. Dan ketika dia mati, tidak ada penyesalan dalam dirinya. Gitu. Dia begitu menanti-nantikan kematiannya disalib. Dia disalib seperti Yesus. Karena dia nggak layak merasa disalib mirip seperti Tuhan Yesus, maka dia minta salibnya dibalik. Gitu. Maka di dalam kursi tahta kepausan itu seringkali ada salib yang terbalik, begitu ya. Itu melambangkan Petrus. Nah, inilah orang-orang yang mau menderita hal yang sama seperti Tuhan Yesus, mau menanggung kehinaan dari Tuhan Yesus. Nah, itu. Sedangkan mungkin beda sekali kita orang Kristen zaman sekarang yang berpikir kalau jadi orang Kristen itu pasti hidupnya enak, gitu ya. Jauh sekali dengan pemahaman kekristenan yang sesungguhnya. Nah, itu. Maka dari sini kita bisa belajar apa? Yesus Kristus menggenapi korban yang dibakar di perkemahan, khususnya ini korban penghapus dosa, gitu ya, yang dibakar di luar perkemahan. Maka kita harus berani ikut menderita dengan dia dan keluar dari kehidupan dunia. Nah, dari sini ada 4 hal, saya review sedikit poin yang saya sampaikan tadi. Pertama, nyala api kasih karunia dan cinta ilahi harus selalu terbakar dalam hati kita oleh Roh Kudus melalui kitab suci dan gereja Kristus. Kedua, api yang tetap menyala melambangkan ibadah yang tak terputus dari umat kepada Tuhan, yang dapat kita rayakan dalam perayaan Ekaristi di seluruh penjuru. Yang ketiga, perintah Tuhan yang ketat dan 2 kali lipat bagi para imam dan para pemimpin. Yang keempat, Yesus Kristus mengenapi korban yang dibakar di luar perkemahan. Maka kita harus berani ikut menderita dengan dia dan keluar dari kehidupan duniawi. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada Leo. Monggo silakan.